ya. Tapi kalau kita tuh mungkin udah 7 tahun kali Pak, udah bisa, kalau bahasa guru saya udah bisa bedain sendal kanan sama sendal kiri Pak. Kalau anak-anak tuh Pak, itu udah tahu Pak, anak-anak kecil tuh 7 tahun, ya. Sehingga dari sini tuh nggak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila sama anak kecil yang belum tanggung Pak, ya. Jadi berasal boleh laki-laki, boleh perempuan, ya, boleh apa balik, yang belum balik boleh, tapi yang sudah tanggung, ya. Oke. Jadi orang gila itu nggak boleh, anak kecil yang belum tanggung itu nggak boleh, termasuk orang yang mabuk ya Pak. Sembelihan itu juga nggak sah. Terus ada selanjutnya Pak, tidak menyanyiakan sholat. Ini yang menimpa. Aku punten Pak, aku pernah dapat nasihat emas dari guru aku mau begini. Kalau ketika belajar kurban kan kita semangat ya Pak. Jadi yang dikeluarin pertama sholat dulu Pak. Jadi kalau nggak sholat itu lewat Pak. Dan ini sering banget kita saksikan saudara-saudara kita, mudah-mudahan tidak di sini ya Pak. Ketika manggil tukang jagal, ternyata punten kita orang merokok, pakai celana pendek, pakai utang, main jebret. Kita nggak tahu dia sholat atau enggak. Padahal, ya, kudu sholat dulu Pak. Kudu sholat dulu Pak. Makanya kalau ngebina anak muda Pak, aku kumpul ya Pak. Tahun kemarin, aku ngumpulin berhasil 30 anak muda. Awam semua, umurnya masih 20-an. Itu sukses menjalani kurban 3 tahun 7 kali. Sebelum ada nomor, kita udah nanya dari semua. Semuanya anak muda, umurnya 20-an. Aku cuma ngomong sama orang tua, Pak, ini semua anak muda. Aku kumpulin. Tolong kalau mereka salah, tegur aja, tapi jangan dimarahi. Tentu, kalau bapak-bapak marahin beliau, mereka ini undung, Pak. Hatinya tuh sakit. Anak muda kan itu, Pak. Kalau sekarang lebih baik, Pak. Anak muda itu, Pak. Gak bisa dihitung itu dia itu, Pak. Hatinya tuh pakai perempuan. Kebanyakan main TikTok kan dulu, Pak. Kalau anak muda itu, Pak. Aku bilang, Mas, sesepukan di daerah aku rata-rata itu, Pak. Pun kan sudah 70-an ke atas. Jadi mau gak mau kan kita anak, tapi kita harus bergerak ya. Nah, aku bergerak, enak kumpulin. Dia cuma bergerak, enak kumpulin. Dia cuma bilang, gimana nih, Bang? Ya udah kumpul. Saya nggak minta orang yang pintar. Saya cuma minta anak-anak yang nurut. Terus saya mau motong. Cuma saya nanya, kamu sholat gak? Bolong-bolong, bentar dulu. Jadi yang saya tanya dulu, sholat gak? Kalau sholat dulu belajar. Oke? Lanjut. Sehingga nggak sah ya sembelihan dari penyembah berhala dan orang majusi. Oke? Tapi ingat Pak, sembelihan ahlul kitab itu nanti dibolehkan karena berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Wa ta'ala alladziina utul kitaba illal lakum. Makanan yaitu sembelihan ahlul kitab, makna ahlul kitab itu Yahudi wa Nasara, ya. Itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula baginya. Nah, jadi nanti Pak, yang jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya makna ahlul kitab? Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya berarti kalau orang yang bisa Nasrani motong kurban buat kita halal dong? Halal Pak. Tapi nanti ulama beda pandang. Ahlul kitab yang mana tadi itu? Apakah yang otentik ketika ya kitab suci diturunkan, ataukah yang sekarang ini sudah terjadi perubahan, ya kan? Itu masih disebut dengan ahlul kitab. Kasusnya sama kayak ini Pak, apa namanya, nikah beda agama. Nikah beda agama itu Pak, secara sisi itu selama laki-laki yang bentuk perempuan dan ahlul kitab itu boleh Pak. Tapi nanti ulama beda pandang Pak. Apakah ahlul kitab itu yang masih ori, masih asli, atau sudah yang sekarang? Itu Pak. Itu Mahkamah Agung pun sebenarnya sudah melalui statement bahwa pernikahan beda agama nggak boleh itu loh. Dan itu untuk pembahasannya Pak. Cuma mirip-mirip perihal ahlul kitab, ya. Jadi contoh misalkan di Pak Prabowo tiba-tiba nyuruh kita Pak.
gitu loh. Kalau ternyata berani, alhamdulillah. Baru anak kecil Pak. Tadi kan baru ya selain orang muslim, tapi termasuk ya ahlul kita. Itu ya Pak. Berangkatnya dari surat Al-Maidah ayat ke-5. Tapi nanti ulama beda pandang apa makna ahlul kitab yang masih orisinil atau yang sudah terjadi perubahan sekarang. Gitu. Aku nggak masuk ke ranah yang mana yang harus diaku. Aku cuma ngasih pandangan aja. Ada pemahaman seperti ini di kalangan ulama. Ada pembahasan. Oke. Lanjut ya. Tapi kalau ternyata ahlul kitab itu motong, tetap ada syaratnya Pak. Syaratnya itu ya tidak boleh membeli mengucapkan nama selain Allah. Contoh, ya kan, niat potong untuk Tuhan Yesus, boleh Pak. Roh Kudus itu boleh. Nah, tapi kalau cuma sekedar potong, ya potong doang, itu masih boleh. Itu pun potongnya harus di leher. Jadi tetap persyaratannya yang tetap, ya. Tidak menyebut nama Allah. Justru dia tidak menyebut apa-apa malah lebih aman. Jika kita tahu sampai ternyata menyebut nama Allah, ya, ini misalkan nama Isa Al-Masih, ya itu justru yang tidak dibolehkan. Atau nama Uzair, berhala dan segala macam itu justru tidak halal. Oke, itu ya Pak. Tapi ini case by case yang dalam keseharian kita kira tahun itu insya Allah tidak terjadi. Ini kan hanya pembelajaran bahwa ada pembahasan tinggi yang seperti ini. Oke, lanjut ya Pak. Bismillah. Lanjut Pak. Syarat alat untuk membeli. Alat untuk memotongnya Pak, boleh dengan induksi atau lainnya. Ya. Karena maksud penyembelihan di sini ialah memotong kulkum mari wadajari. Ya, kulkum mari nanti ada gambarnya Pak, kita belajar. Karena ini ternyata nanti ada syarat syarat sempurna. Kalau syarat itu seandainya belum kepotong sebagian masih sah. Tapi kita ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia, syarat sempurna motong itu harus kulkum mari wadajari. Nanti kita belajar. Ya, ketika motong nggak boleh menggunakan tulang dan kuku. Ya, itu kita sudah sering dengar, itu nggak boleh. Clear ya Pak? Tadi yang pertama kita sudah masalah syarat hewannya, terus syarat orang yang akan dibeli, terus yang ketiga kita syarat ininya alatnya. Harus saja ya Pak, nggak boleh dari tulang dan kuku. Terus ada isu yang paling penting, ada namanya kesehatan Pak, kesejahteraan hewan. Ternyata nggak cuma manusia, hewan juga itu harus disejahterakan. Ini relate banget Pak terhadap kualitas daging Pak. Dan ini aku praktekkan betul ya kepada teman-teman semua bahwa ternyata perbuatan insan yang kita lakukan terhadap hewan akan menghasilkan daging yang baik. Ya, misalkan kita sering tahu Pak, kok daging kurban itu bau ya, tapi daging di pasar enggak ya. Ternyata ada caranya Pak, nanti kita belajar. Ya, karena Allah sendiri perintahkan kita harus berbuat ihsan, ya, dengan cara yang baik. Contohnya Pak, dengan tidak menunjukkan pisau. Nah, ini yang sering jadi pembahasan. Aku tanya sama bapak-bapak, ada sapi nih Pak ceritanya. Kan kata-katanya nggak boleh ngasah pisau di depan sapi. Aku mau tanya sama bapak-bapak, emang sapi tahu itu bolong? Gak tahu. Contoh ada sapi ini Pak, aku punya pedang nih Pak, mau terbolong pedang nih Pak, yang udah gini Pak. Emang dia ngerti? Iya Pak. Jadi ternyata hadis ini dijelaskan oleh pakar yang
sendiri. Gitu. Salah ya jelas karena proses pembelajaran. Tapi kan belajar itu tetap harus dilakukan. Gitu Pak. Itu nasihat Mas Guru aku ketika awam ngaji, ketika udah berilmu malah nyari job. Itu kesalahan besar. Di situ aku pegang sampai dengan saat ini. Lanjut ya Pak. Jadi enggak nampakin pisaunya itu atau ngajamin pisaunya itu di depan hewan kurban bukan karena pisaunya, tapi karena proses gesekan besi ketemu besi akhirnya mengaktifkan gelombang amigdala dari si sapi, ya. Oke. Terus Pak, ketika hewan kurban kita pengen potong, sunnahnya Nabi itu kan membaringkan di sisi kiri Pak. Itu nggak punya boneka ya? Lupa lah ya, harus ada boneka. Ya pokoknya sampingan, tapi kami harus sampai begini. Tidurin di sisi lambung sebelah kiri. Lambung sebelah kiri ditidurkan, yaitu sebenarnya seperti itu. Terus megang dengan tangan kanannya, ya, untuk menahan kepalanya. Jadi nanti gini Pak, ketika tidur, terus diinjak Pak, sunahnya Pak. Gini dipegang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Seperti itu sunahnya Pak. Jadi dibaringkan di sisi kiri. Apakah menghadap kiblat? Ya, afdolnya menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat apanya? Lehernya Pak. Jadi kalau ternyata susah, karena kita ketika bicara motong banyak kondisi-kondisi yang tidak normal. Aku jujur